Ya, jadi wajib memberikan pendidikan kepada anak. Ya, jadi anak tadi kita sebutkan jangan sampai seperti kucing. Kapan dia mau keluar, kapan dia mau masuk, berteman dengan siapa saja, kita bolehkan. Nggak boleh. Kita harus benar-benar teliti dan harus benar-benar tahu tentang keadaan anak kita. Karena akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Anak ini amanah dari Allah. Ya, amanah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Allah mensifati penghuni surga adalah mereka yang menunaikan amanah dengan baik. Dan juga Allah menyuruh kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini ayatnya sering dibaca sama khatib, sama imam. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 3, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Surat Tahrim itu datang setelah surat Tolak. Ya, surat Tolak itu membahas tentang perceraian dan salah satu yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Allah berfirman dalam surat Talaq, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra." Lihat Allah berkata tentang nafkah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Agar setiap lelaki itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang disedikitkan oleh Allah rizkinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka dia berinfaklah sesuai harta yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah menjanjikan, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setiap kesulitan ada kemudahan dalam bab nafkah. Jadi dalam nafkah tidak dituntut sama Allah harus rumah 2 lantai. Nggak ada dalam Islam rumah harus minimal 1000 meter misalnya. Ada? Nggak ada. Ya. RS 12. Rumahku sangat sederhana sekali sehingga selonjor sangat susah sekali. Ya. Nggak ada. Ya, cuman disesuai kemampuan. Bahkan Allah menjanjikan, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi dalam hal din, hal agama, surga dan neraka, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah mereka ilmu dan adab. Disuruh mengajarkan ilmu dan adab. Karena ilmu bisa membedakan antara hak dan batil, dan adab itu bisa menjadi suri tauladan. Nah, ini wajib kita berikan pendidikan. Orang tua di rumah yang mampu untuk memberikan pendidikan, berikan pendidikan. Dan wajib dia berikan pendidikan. Sedangkan dia kemudian di sekolah, dia pilih sekolah yang bisa membantu pendidikan dia di dalam rumah. Maka bersinergis antara sekolah dan rumah. Jangan sampai bertolak belakang. Akhirnya terjadi kerancuan di dalam pendidikan anak. Ya, di dalam pendidikan anak. Dan anak lihat zaman sekarang ini dengan berkembangnya dakwah sunnah, banyak orang tua yang sudah ngaji, sebenarnya tidak perlu lagi pondok pesantren. Kalau dulu ya pondok pesantren ini dibutuhkan. Ya, dibutuhkan karena masih minim kajian dan seterusnya. Tapi sekarang kalau orang tua, komunitas salafiyin alhamdulillah sudah banyak, justru harus membagi 2 pendidikan itu antara sekolah dan orang tua. Ya, kecuali mungkin pesantren yang memiliki target yang tinggi dalam pelajaran. Tapi kalau misalnya untuk sekolah dasar, bahasa Arab dan yang lainnya, mestinya full day. Jadi kita masukkan anak kita pagi, sore dia bisa ketemu kita juga bisa mendidik, mengetahui hasil dari anak kita. Jadi orang tua ini tidak kehilangan sosok anak.
Ya, subhanallah, kadang di pesantren itu orang tua ketemu anaknya setahun berapa kali? Bisa dihitung mungkin. Kalau misalnya sebulan sekali dia tengok, artinya setahun cuma berapa kali dia dapat. Liburan cuma sedikit. Lebih banyak di pesantren. Dulu, waktu tahun 2000-an, waktu saya mondok, sebagian orang tua ada yang masukin anaknya ke pesantren jenjang SD. Kelas 2 SD, kelas 3 SD itu dimasukin ke pesantren. Sampai ada yang masukin tiga anak kalau nggak salah, SD semua. Subhanallah, pas puluhan tahun kemudian, anak ketemu sama orang tuanya yang pernah masukin anak-anaknya SD ke pesantren. Dia bilang, anak nyesel saat masukin anak-anak. Loh, anak bilang, kenapa Pak? Nyesel. Dia sekarang kehilangan sosok orang tua. Jadi kayak di rumah ini kayak nggak betah dia. Terus sama anak jaraknya jadi nggak terlalu dekat. Jadi pesantren rumahnya jadi kebalik sama dia. Karena saking lamanya dia di pesantren. Ya, nah ini juga salah. Makanya pendidikan yang terbaik menggabungkan keduanya. Antara sekolah dan rumah. Ya itu paling baik. Fungsinya kita ngaji apa? Apa fungsinya kita ngaji? Untuk bisa mendidik dan membantu pendidikan anak. Itu fungsinya. Ya. Makanya ketika pulang ke rumah, kita bisa sambil berbarengan mendidik anak. Itu paling terbaik. Menggabungkan pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Tapi kalau dimasukkan ke pesantren, orang tua kehilangan tuh. Dia serahkan semuanya ke pesantren. Akhirnya kalau ada apa-apa berantem sama pesantren nanti. Ya, ini kenapa anak saya kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa? Karena dia tidak berperan di situ dalam pendidikan anak. Nah, makanya sekarang mesti mulai beralih. Pendidikan itu digabung menjadi dua agar orang tua juga memiliki saham kebaikan dan juga orang tua memiliki peran di dalam mendidik anaknya. Ya, jadi anaknya ngelihat orang tuanya sholat dan seterusnya. Bahkan sebagian orang tua ngeluh. Saat ini anak-anak di pesantren, tapi kalau pulang nggak ada bekasnya, Sat. Subuh harus dibangunin, main harus dicari, kadang HP-an terus, jadi kayak balas dendam anak-anak nih kalau pulang dari pesantren. Nah ini ya salah satu dampak negatif. Jadi di pesantren kayak dikekang, keluar dari pesantren merdeka dia. Ya. Nah akhirnya kan jadinya seperti ini, kita lihat seperti itu. Tapi kalau dari awal kita ikut merintis pendidikan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan.